Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik. Untuk yang tidak hadir hari ini karena sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan kembali. Dan pada hari ini tentunya kita akan menyimpulkan materi yang telah kita sama-sama diskusikan sebelumnya, yaitu tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pertama, bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus dan layak kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik mesti mengenal hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan oleh karena itu, pada pertemuan kali ini saya akan simpulkan melalui PPT yang akan saya share dalam kesempatan kali ini. Selamat menyimak. Oke, kita mulai kesimpulan hari ini. Dilihat dari makna hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat makna hak dan kewajiban warga negara itu apa? Bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi ini sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, kan tetapi semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan makna kewajiban warga negara, kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan seseorang, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban asasi, sedangkan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja. Sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Selanjutnya, apa itu pengertian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Kita lihat, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pengingkaran kewajiban adalah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban warga negara: 1. Faktor internal, sikap egois warga negara, rendahnya kesadaran warga negara, atau kurangnya toleransi. Ataupun yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu salah satunya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidaktegasan aparat penegak hukum, pengaruh teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan kasus pelanggaran kewajiban? 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah, perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. 5. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 6. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.
Adapun penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu pertama bisa dilakukan satu, kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Dua, oleh TNI, Tentara Nasional Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Terus oleh KPK juga, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Dan selanjutnya ada lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan mungkin kesimpulan tersebut adalah merupakan kesimpulan dari KD 31 ini, di mana kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Dengan materi ini, saya berharap kita semua menjadi warga negara yang baik, yang bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita sesuai porsi kita. Terima kasih, sehat terus untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.